Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi akhir-akhir ini gue sering membahas di video gue ya, gue sering membahas mengenai alat rapid test antigen either dari Tyson Alkes Indonesia maupun dari Abbott Laboratories USA ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa buka deskripsi video karena gue udah nyantumin link-link video pada saat gue membahas masing-masing. Ada pada saat gue membahas tutorial untuk yang Tyson Alkes Indonesia, ada yang Abbott juga, perbandingan antara 3 produk punyanya Tyson Alkes Indonesia, perbandingan antara pengambilan sampel dari nasal dan nasofaring juga udah gue bahas gitu ya. Kalian tinggal lihat aja di deskripsi video. Nah, di video kali ini gue akan membandingkan dua alat rapid test COVID-19. Yang pertama dari Abbott Laboratories dan yang kedua dari Tyson Alkes Indonesia. Perbedaannya apa aja sih? Cuma yang gue bahas kali ini adalah yang paling baru ya, yang paling sensitif dan yang paling oke lah menurut gue. Tyson Indonesia gue pakai yang ini. Dia yang paling mahal dan juga dia yang paling sensitif terhadap Omicron, katanya sih gitu ya. Dan dia juga sama-sama pengambilan sampelnya dari nasal aja. Entah yang Tyson maupun yang Abbott sama-sama dari nasal. Jadi cuma 2-3 cm aja dari ujung lubang hidung gitu ya. Oke, kita bahas dari persamaannya dulu aja. Oke, persamaan yang pertama, sama-sama alat rapid test antigen untuk COVID-19. Yang kedua, sama-sama pengambilan sampelnya melalui nasal atau 2-3 cm dari ujung lubang hidung aja. Jadi, sama-sama nyaman, sama-sama aman juga dibandingkan kalau misalnya kalian ngambil sampelnya dari nasofaring. Persamaan yang ketiga adalah dari paketnya ya, dari packagingnya, dari kit yang kita dapatkan, perlengkapan yang kita dapat kalau kita beli paketnya. Jadi, sama-sama kita dapat kasetnya seperti ini. Ini kaset punya Abbott, ini kaset punya Tyson. Lalu kita sama-sama dapetin cotton swab ya. Cotton swab pasti ada. Kenapa? Karena cotton swab itu alat yang kita gunakan untuk mengambil sampel dari hidung kita. Lalu sama-sama dapat tabung reaksi. Ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Tapi untuk yang Abbott, dia sudah ada cairan buffernya di dalam tabung reaksinya. Jadi dia tidak terpisah ya. Ini udah ada di dalamnya. Sedangkan kalau misalnya yang Tyson, dia masih terpisah seperti ini untuk cairan buffernya gitu ya. Oke, kita lanjut ke persamaan yang terakhir. Mereka sama-sama lebih sensitif ya, walaupun ya balik lagi ya, sensitivitas, akurasi dan lain sebagainya dari rapid test antigen dia nggak akan se-oke kalau misalnya kalian PCR. Tapi untuk sensitivitas klaimnya sih sama-sama sensitif terhadap varian terbaru COVID yaitu Omicron. Seingat gue yang paling baru Omicron kan ya. Gue nggak tahu kalau misalnya ada varian yang paling baru lagi. Tapi untuk Omicron dia sama-sama sensitif. Oke, so teman-teman, jadi itu adalah persamaan-persamaannya dan kita lanjut ke perbedaannya. Oke, perbedaan yang pertama, kita mulai dari harganya dulu. Jadi dari harga, yang punyanya Abbott ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang punyanya Tyson Alkes Indonesia. Harganya bisa 2 kali lipat ya. Jadi kalau kalian beli satu punyanya Abbott, dengan uang yang sama kalian bisa membeli 2 punya Tyson Alkes Indonesia. Lalu perbedaan yang kedua adalah ya ini tingkat kepercayaan ya. Kalau misalnya kalian lebih percaya sama produk impor, mungkin kalian bisa pakai punyanya Abbott karena dia base-nya di US. Kalau misalnya kalian cinta produk Indonesia, kalian cinta produk lokal, kalian bisa menggunakan Tyson Alkes Indonesia. Lalu untuk perbedaan yang ketiga adalah dari cotton swab-nya ya. Kalau dari cotton swab untuk punyanya Abbott, dia bisa dipatahin di ujung ini ya. Jadi dia nggak jauh-jauh ke sini, dia ada 2 nih yang bisa dipatahin antara yang ini atau yang ini, tapi dia punya yang di sini. Fungsinya apa? Karena kalau misalnya kalian itu menggunakan punyanya Abbott, dia kan tabung reaksinya gede seperti ini dan dia tertutup atas bawah ya. Jadi kalau kalian udah ngambil sampel, kalian tinggal patahin yang ujung ini di sini ya, kalian patahin, kalian masukin, kalian tutup lagi dan kalian kocok-kocok. Gampang banget, simple banget, lebih simple ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang simple-simple aja, kalian cocok sama produknya Abbott. Sedangkan kalau misalnya yang punyanya Tyson Alkes Indonesia, dia cuma bisa dipatahin di bagian ujung sini ya. Jadi setelah kalian mengambil sampel, kalian pengen campur dengan cairan buffer, kalian patahinnya di sini. Kenapa? Karena kan untuk tabung reaksinya dia kecil ya, segini ya, dan dia pendek gitu ya. Jadi pada saat kalian mencampurkan, dia harus ada di ujung ini. Dia masih harus sampai sini karena kalian bakalan masukin dan dia kayak gini. Kalian ngocoknya, kalian campurin cairan buffernya pun nggak bisa dikocok kayak gini. Nggak bisa dikocok kayak punyanya Abbott seperti ini karena kalian harus gosok-gosok cotton swab-nya, terus kalian peres-peres dan lain sebagainya. Kalau kalian penasaran caranya kayak gimana, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian ya. Jadi kalian tahu, oh ini kalau misalnya pakai Tyson Alkes Indonesia tuh caranya
nyampurin antara sampel dengan cairan buffernya tuh serumit ini gitu ya. Jadi memang seperti itu, jadi nggak lebih mudah, makanya dia untuk bagian yang bisa dipatahin dari Taisan Alkes Indonesia tuh di bagian tengah sini, bukan di ujung sini ya. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang selanjutnya. Seperti yang tadi gue bilang, untuk tabung reaksinya dia lebih oke, lebih bagus, dan gue lebih suka. Kenapa? Karena gue nggak ngomongin cairan buffer yang udah ada di dalamnya ya, tapi dia punya tutup ada dua. Yang pertama ada di atas ini yang biru. Ini fungsinya untuk kita buka kalau misalnya kita mau memasukkan sampel yang sudah kita ambil tadi. Jadi kita buka, terus kita patahin di sini, kita masukin sampelnya, kita tutup lagi. Habis itu kita tutup lagi. Setelah ditutup, kita tinggal kocok-kocok ya. Kita kocok-kocok, kita nggak perlu repot, takut cairannya kemana-mana, takut tumpah dan lain sebagainya, karena kalian taruh kayak gini aja aman. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai yang ini, dia benar-benar harus rata kayak gini, karena dia belum bisa ditutup kecuali kalian sudah menarik cotton swab-nya. Setelah cotton swab-nya ditarik, baru kalian bisa tutup dengan penutupnya ini. Pun itu juga penutupnya kan ada lubangnya ya, nggak ada penutup lainnya. Jadi kalau kalian taruh sembarangan bisa tumpah. Jadi lebih aman yang punyanya Ebot ini. Jadi setelah kalian udah kocok-kocok, udah beres, kalian ngerasa udah tercampur semua nih, sampel dan juga cairan buffernya udah tercampur dengan merata, kalian tinggal buka bagian bawahnya ini, tinggal buka dan kalian tetesin ke lubang yang ada di kesetnya untuk sampelnya ya. Jadi lebih nyaman, lebih gampang digunakan, lebih mudah, nggak takut tumpah-tumpah, dan lebih higienis juga gitu ya. Jadi sampelnya nggak perlu takut tumpah pakai gimana, dia bisa lebih higienis karena dimasukkan ke dalam tabung yang tertutup atas bawahnya seperti ini gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu tadi persamaan dan juga perbedaan antara alat rapid test antigen COVID-19 untuk pengambilan sampel dari nasal, dari Ebot maupun dari Taisan Alkes Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian memang sedang mencari alat rapid test gitu ya, khususnya untuk COVID-19, kalian udah tahu nih kira-kira perbandingannya apa aja, dan kalian sudah bisa menentukan yang kalian mau beli yang mana. Kalau misalnya kalian sudah menentukan kira-kira kalian pengen beli yang mana, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini, entah yang dari Ebot ataupun dari Taisan Alkes Indonesia yang ada di toko hijau. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Sebelum gue akhiri, gue mau ngasih tahu ke kalian, gue nggak lupa, gue selalu mengingatkan ke kalian, kalau misalnya kalian pengen ngetes, saran dari gue lakukanlah di klinik, rumah sakit, ataupun di tempat-tempat yang memang sudah disediakan dengan tenaga medis yang ada dan memang sudah ahli pada saat mengambil sampel. Kenapa? Karena takutnya kalau kalian mengambil sampel sendiri, ngasal dan sebagainya, pertama, ada kemungkinan salah pengambilan sampel. Harusnya kalian ngambil sampel untuk COVID, tapi yang kalian ambil cuma lendir biasa aja. Yang kedua, ada kemungkinan infeksi. Kalau misalnya kalian geragas, kalian salah-salah, bisa jadi cotton swab-nya patah di dalam kah, atau dia menggesek terlalu keras rongga hidung yang sangat lembut itu kah gitu ya. Jadi ujung-ujungnya jadi luka, terus infeksi, kan bahaya buat kesehatan kalian sendiri gitu ya. Dan yang ketiga, kemungkinan false negatif maupun false positifnya juga lebih besar kalau kalian menggunakan alat rapid test sendiri di rumah, karena balik lagi, kita bukan ahli medis, kita bukan tenaga medis yang udah tahu cara ngambil yang bener tuh kayak gimana, harus ngambilnya di mana dan sebagainya. Jadi kemungkinannya itu lebih besar. Dan kalau misalnya kalian memang sudah saklek nih, kalian udah pengen melakukan ini sendiri di rumah, kalian lakukanlah kalau misalnya masih dalam tahap belum ada gejala. Jadi kalian cuma pengen ngetes saja, atau gejalanya pun masih ringan-ringan aja. Setelah itu, kalian harus tahu dulu kira-kira resiko-resikonya apa aja, dan kalian juga harus paham kira-kira cara melakukannya dengan cara yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau udah semua, kalian boleh melakukan ini dengan tanggung jawab kalian sendiri, dengan tanggung jawab penuh dari kalian gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu perbandingan antara alat rapid test antigen dari Ebot maupun Taisan Alkes Indonesia. And now, you know more.